Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah ya abna'i wa banati. Asa an takunu bi khairin wa afiyatin wa barakatin wa salamatin wa ghairi dzalika. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan kali ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhat tulab fi hadzal majal insyaallah sanastamiru dirasatana fima qad sabaq. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab selanjutnya. Fil madi qad tabahasna an babit ta'aruf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab ta'aruf atau kenalan, berkenalan ya. Menanyakan nama, menanyakan tempat baik untuk laki-laki maupun perempuan. Fi hadzal majal, fi hadzal barmaj insyaallah sanastamirru wa nadkhulu fi fil bab tsani au fi dars tsani. Fama huwa? Nah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab kedua. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya jangan lupa kalian mempersiapkan buku paket bahasa Arab kalian. Kemudian kalian buka halaman 12 langsung di judul yang sudah tertera di sini. Ad-darsu tsani, baik saya akan lanjutkan ya. Pelajaran yang kedua, at-tahiyyatu wat tamniyatu, sapaan dan ramah tamah. Bab ini ya, diawali dengan percakapan dua orang laki-laki yang bernama, aktor utamanya adalah Aisyah dan Hasan. Aisyah dan Hasan. Di sini mereka memulai percakapan. Baik, Ustadz akan membacakan serta menerjemahkan percakapan ini. Silahkan kalian persiapkan pensil kalian dan menghapus. Kemudian silahkan untuk diterjemahkan apabila perlu diterjemahkan kata-kata dalam bahasa Arab yang tertera atau yang diucapkan oleh Isa maupun Hasan. Hiwarun awal, percakapan satu. Ini gak usah diterjemahkan karena artinya sudah ada di sini. Aisyah, sabahul khair ya Hasan. Selamat pagi, hai Hasan, atau bahasa kita pagi Hasan, selamat pagi Hasan. Nah, selamat pagi Hasan, gitu ya, bahasa kita gitu ya. Maka lalu Hasan menjawab, Sobahun nur ya Aisyah. Sobahun nur ini adalah jawaban. Jadi ketika kita ada orang menyapa kita, ya, Sobahul khair, maka kita menjawab dengan Sobahun nur. Artinya apa? Sama, selamat pagi juga. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Pagi juga saya Aisyah. Oke. Nah, kemudian setelah menyapa, kemudian akhirnya Isa melanjutkan pertanyaan, kaifa haluk? Karena kan baru ketemu, kaifa haluka? Bagaimanakah keadaanmu? Bagaimana kabarmu? Haluka. Kenapa ka? Karena ini untuk laki-laki. Untuk pahamnya nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Ini masih percakapan, silahkan kalian terjemahkan saja dulu. Ya, kaifa haluka? Satu lagi, bagaimanakah kabarmu? Hasan menjawab, ana bi khairin walhamdulillah. Aku baik. Aku hari ini baik-baik saja. Walhamdulillah dan alhamdulillah. Aisyah pun kembali bertanya. Kenapa dia bertanya? Barangkali di sampingnya si Hasan itu ada orang baru. Atau mungkin ada orang baru duduk di bangku mana gitu dekatnya si Hasan. Man hadza? Siapakah ini? Maksudnya siapakah dia gitu ya. Ini kayak barang. Jadi pasnya gimana? Man hadza, arti aslinya atau asalnya adalah siapakah ini? Maksudnya siapakah dia? Gitu. Maksudnya gitu ya. Hasan pun menjawab, hadza sadiqi. Ini temanku. Oh, dia ini temanku ini, teman laki-laki ya. Sadiqi itu teman laki-lakiku. Huwa, dia adalah tilmidun jadidun, murid baru. Wah, pindahan paling. Karena kan ke kelas 4 enggak mungkin dari kelas 1 ya. Tilmidun jadidun berarti dia murid baru. Murid baru dari pindahan dari mana? Nggak tahu. Tanya aja si Hasan. Akhirnya Aisyah pun kepo, melanjutkan pertanyaannya. Masmuhu, siapakah namanya? Siapakah namanya dia? Nama teman laki-lakimu itu siapa? Hasan menjawab, ismuhu, namanya atau nama teman laki-lakiku Muhammadun, Muhammad. Jadi temannya si Hasan itu namanya Muhammad. Isa melanjutkan pertanyaan, aina fasluhu, di mana kelasnya? Fasluhu, di mana kelasnya? Hu nih, yang kembali ke Muhammad. Di mana kelasnya si Muhammad? Hasan menjawab, fasluhu hunaka, kelasnya di sana.
fasluhu, kelasnya, hunaka, di sana. Isa melanjutkan pertanyaannya, wa aina maktabuhu? Wah, super kepo ya Isa ya. Wa aina maktabuhu, dan di mana mejanya si Muhammad, dan di mana mejanya Muhammad? Hasan menjawab, hadza huwa maktabuhu. Ini dia mejanya. Wah, nah ya, kelasnya di sana tapi mejanya di sini. Jadi ini bukan pertanyaan, tapi tidaklah pengapa. Yang penting kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Hadza huwa maktabuhu. Ini dia mejanya. Kepo lagi. Wa aina baituhu? Wa aina baituhu, dan aina, di mana baituhu, rumahnya? Rumahnya siapa? Rumahnya si Muhammad. Wa aina baituhu, dan di mana rumahnya Muhammad? Baituhu, rumahnya si Muhammad, hunaka, di sana, qaribun min huna, dekat min huna, dari sini. Nah, jadi rumahnya si Muhammad, temannya si Hasan itu dekat dari sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SD Tinjamal Nur, yang solih dan solihah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, kembali belajar bahasa Arab dengan Ustazah Lis dan Ustadz Alim. Ustazah akan memberikan contoh percakapan kedua. Hiwar atsani, ini mengisahkan, menceritakan suatu pagi Aisyah pergi ke sekolah, diantar oleh ibunya Fatimah yang telah tiba terlebih dahulu menyapanya. Berikut percakapan mereka. Fatimah menyapa duluan. Sabahul khair ya Aisyah. Selamat pagi ya Aisyah. Aisyah menjawab, Sabahun nur ya Fatimah. Selamat pagi ya Fatimah. Fatimah bertanya lagi, Kaifa haluki? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bagaimana kabarmu? Aisyah menjawab, Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja dan alhamdulillah. Fatimah bertanya lagi, Man hadhihi? Man hadhihi? Siapa ini? Karena Fatimah melihat di dekat Aisyah ada seorang gadis, ya, ada anak perempuan. Aisyah menjawab, Hadhihi shadiqati, hiya tilmidatun jadidatun. Ini temanku, dia seorang murid baru. Fatimah bertanya lagi, Masmuha, siapa namanya? Aisyah menjawab, Ismuha Laila, namanya Laila. Fatimah bertanya lagi, Aina fasluha? Aisyah menjawab, Fasluha hunaka. Aina fasluha, itu artinya di mana kelasnya? Fasluha hunaka, kelasnya di sana. Kemudian di bawah itu ada tulisan Isa Hasan. Isa Hasan itu tidak tepat, salah atau disilang atau bisa ditipek diganti. Isa itu diganti Fatimah, Hasan diganti Aisyah, ya. Nah, Fatimah bertanya lagi, wa aina maktabuha, dan di mana mejanya? Hada huwa maktabuha, ini dia mejanya, kata Aisyah. Fatimah bertanya lagi, wa aina baituha, dan di mana rumahnya?
Aisyah menjawab, baituha hunaka qaribun min huna. Rumahnya di sana dekat dari sini. Kita perhatikan di dalam percakapan ini, kebetulan ini adalah percakapan antara dua anak perempuan, Fatimah dan Aisyah. Karena yang ditanya perempuan seperti bagaimana kabarmu, maka kata yang digunakan adalah kaifa haluki. Haluki. Ki ini untuk perempuan. Jika yang ditanya perempuan, kalau yang ditanya laki-laki maka kaifa haluka. Kalau anak ini perempuan atau laki-laki sama. Kemudian man hadhihi, siapa ini? Nah, karena yang ditanya ini juga adalah perempuan, temannya Aisyah, maka man hadhihi. Kalau yang ditanya laki-laki maka man hadha, siapa ini? Hadhihi shadiqati, ini temanku. Ada ya mati di belakang, itu menunjukkan milikku, temanku, ya. Ini temanku. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian sudah memperhatikan dua percakapan tadi, yaitu percakapan untuk yang laki-laki maupun yang perempuan, ya bersama saudari tadi. Sekarang kita masuk ke materinya. Materi kita pada pertemuan kali ini apa? Kita akan membahas tentang kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut ad-dhamiru. Ya, ad-dhamiru artinya adalah kata ganti. Di sini hanya ada 3, sebenarnya ada banyak kata ganti ya. Tapi di sini yang kita bahas ada 3 kata ganti. 3 kata ganti ya. Yang pertama adalah dia atau orang ketiga. Kemudian kamu atau orang kedua alias yang diajak bicara, dan yang ketiga adalah saya. Ya, saya yang berbicara, itu kata gantinya. Ya. Dan dia orang ketiga atau yang tidak yang dibicarakan tapi tidak ada, itu terbagi menjadi 2, yang laki-laki maupun perempuan. Nah, bahasa Arab dari dia laki-laki itu adalah huwa. Bahasa Arab dia laki-laki adalah huwa. Sedangkan bahasa Arab dari dia perempuan adalah dia. Jadi ketika kalian ingin membahas teman kalian laki-laki, oh Pak Ijo itu kayak gitu, bahasanya gimana? Oh huwa kayak gitu. Nah, misalkan contoh, Tukini itu perempuan, dia Tukini itu begitu. Nah, bahasa Arab adalah hiya itu begitu. Nah, hiya dia perempuan, huwa dia laki-laki. Sudah paham? Harus sudah paham. Kemudian yang kedua, kamu atau orang kedua atau yang diajak bicara, yang diajak ngobrol, sama terbagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan karena berbeda. Dan ini yang mungkin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang nama dan asal, ya. Yaitu kamu laki-laki, bahasa Arabnya adalah anta, ente, gitu ya. Bisa dipelajari bahasa Indonesia ente, tapi bahasa Arabnya adalah anta. Ya. Untuk perempuan itu bahasa Arabnya adalah anti. Ya. Misalkan yang kita ajak bicara adalah Muhammad, dia adalah laki-laki, maka kita namanya anta Muhammad, dah makan belum? Anta dah makan belum? Nah itu anta, laki-laki. Sedangkan kalau misalkan perempuan, anti, ya, bahasa anti. Misalkan Aisyah dah makan belum? Nah misalnya gitu ya, maka bahasa Arabnya adalah anti, dah makan belum? Oke, lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah saya. Saya ini tidak usah bagi karena apa? Karena berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan, maupun kamu, saya ini adalah laki-laki Ustadz, atau misalkan saya adalah perempuan Ustazah, maka bahasa Arabnya satu, yaitu ana. Bisa paham anak-anakku sekalian? Ya. Jadi dia laki-laki gua, dia perempuan dia, kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti, saya mau laki-laki mau perempuan adalah ana. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang kata ganti yang tersambungkan atau berada di akhir kata. Biasanya itu manfaatnya atau fungsinya salah satunya adalah untuk kepemilikan, dan sebelumnya itu adalah kata benda. Baik,
gua dia laki-laki, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, dan ana itu adalah saya. Sekarang ketika kita sambung dengan suatu kata, dan ingat katanya itu adalah kata benda. Misalkan ballpoint. Kita ingin mengatakan ballpointnya, ballpoint milik dia laki-laki. Maka bahasa Arabnya milik apa? Dia laki-laki atau ballpointnya itu adalah who. Who. Ya. Ballpointnya dia laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah ballpoint who. Ballpoint who. Kemudian untuk kalau misalkan itu adalah seorang perempuan, dia itu adalah perempuan, maka bahasa Arab adalah ballpointnya dia perempuan adalah ballpoint her, panjang ya, ballpoint her atau ballpointnya dia perempuan atau ballpoint milik dia perempuan. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita katakan, oh ini ballpointmu ketinggalan, ballpointmu, yang kita akan bicara adalah si Rohmat ya, Bang Rohmat, ini ballpointmu ketinggalan, maka kita bahasa Arabnya adalah Bang Rohmat, ballpoint K, ballpoint K itu ketinggalan. K itu ketinggalan. Nah, ballpoint K ketinggalan nih, silakan diambil, gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ketinggalan itu ballpointnya si kamu perempuan, ya, punyanya Sari, nah, maka kita katakan Sari, ballpoint Ki ketinggalan, ballpointmu ketinggalan, ya, ballpoint Ki ketinggalan, ya. Atau misalkan, ballpointku mana ya? Nah, miliknya sendiri, ballpointku mana ya? Kok nggak ada ya? Oh, ballpoint ini, atau kok bahasanya ballpoint itu akan kolamun, kolamun. Maka ketika itu milik kita sendiri, ballpointku, maka kita tulis kola, yang tadinya kolamun, ya dia kola, menjadi huruf yang di bawah, tambah ya sukun. Kolami, ya, kolami ketinggalan. Kolami mana? Kok nggak ada? Itu bahasa dari untuk kepemilikan saya. Boleh itu kalian adalah laki-laki, sayanya adalah laki-laki, atau sayanya ini adalah seorang perempuan. Ya, sudah paham anak-anakku sekalian? Jadi untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang kata ganti. Ya, kata ganti secara terpisah ya. Dia laki-laki, perempuan, kamu laki-laki, perempuan, dan saya, kemudian kata ganti yang berada di akhir kata atau memiliki arti untuk kepemilikan. Baik, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.